Oke. Oke, duduk yang rapi dulu, yang betul duduknya sayang, yang enak duduknya. Hari ini kakak akan mendengarkan Umi bercerita. Bukunya tentang The Giving Tree. Ini bahasa Inggris. Artinya pohon yang suka memberi. Oke, kita buka ya. Wah, ini ada gambarnya nih. Ini yang penulisnya adalah Shel Silverstein. Oke, kita mulai dari halaman yang pertama dulu. Nah, dari sini. Alkisah, hiduplah sebatang pohon. Nih, ini pohonnya ya. Terus, pohon itu menyayangi seorang anak laki-laki. Nih, ada kakinya nih. Lagi. Dan setiap hari anak laki-laki itu datang. Nih, anak laki-laki kan datang tiap hari ke si pohonnya. Terus, nih, anak laki-laki itu mengumpulkan daun-daun dari si pohon, ya, ngumpulin daun-daunnya, menjadikannya mahkota, lalu memerankan raja hutan. Nih, daun-daun yang diambil tadi dibikin jadi mahkota di sini di kepalanya, jadi mahkota daun. Terus, dia memanjat batang si pohon. Nih lagi naik ya, nih tangan sama kakinya. Terus, ya nggak pakai, nanti jatuh kalau pakai sandal. Berayun dari dahan-dahannya. Tadi udah naik, terus berayun. Dan memakan apelnya. Tuh, ya, apelnya ya. Dan mereka berdua sering bermain petak umpet. Nih, si pohonnya nyariin si anaknya lagi nyumput ya. Ini ke bawah-bawah angin batangnya. Terus, kemudian saat anak laki-laki itu lelah, dia tidur di bawah naungan si pohon. Mamanya nggak pulang? Belum. Nih. Anak laki-laki itu menyayangi si pohon. Tuh, ke pohon juga sayang ya, karena pohon juga adalah makhluk Allah ya. Harus kita sayang, disiram biar tumbuh. Dengan amat sangat tuh, aku cinta pohon, aku sayang pohon, katanya dia nulis tuh. Dan pohon pun bahagia. Nah, tapi waktu berlalu, si anaknya jadi besar ya, tumbuh besar anaknya. Dan anak laki-laki itu semakin besar, udah makin besar ya. Iya, itu sama temennya. Nah, pohon seringkali sendirian. Nah, udah semakin besar, jadi si pohonnya semakin sendirian karena anak laki-lakinya tidak datang lagi. Nih. Kemudian suatu hari anak laki-laki itu datang kepada pohon dan pohon berkata, "Sini nak, kemarilah," kata pohonnya. "Panjat batangku, berayunlah dari dahan-dahanku, lalu makanlah apel dariku, bermainlah di bawah naunganku dan berbahagialah. Aku terlalu besar untuk memanjat," kata si anaknya teh, "dan bermain, karena sudah besar ya anaknya ya, sudah tinggi. Aku ingin membeli sesuatu dan bersenang-senang," katanya. "Aku ingin uang. Bisakah kau memberikan uang?" kata si anaknya teh ke pohonnya. "Maafkan aku," kata si pohon teh, "tapi aku tidak punya uang." Si pohon yang gak punya uang ya. Kan mana mulutnya? Iya, kan ini kan ceritanya. Pohonnya bisa berbicara. "Aku hanya punya daun dan apel," kata si pohonnya teh. "Ambillah apelku nak, lalu jual di kota. Nanti kau akan punya uang dan kau akan bahagia." Nah, akhirnya diambil tuh. Si anaknya manjat ya. Maka anak laki-laki itu pun memanjat pohon, mengumpulkan apelnya lalu membawanya pergi. Dan pohon masih bahagia nih, senang si pohonnya ya. Karena si anaknya jadi punya uang habis menjual. Nah, semakin tua ya. Namun anak laki-laki itu pergi sangat lama, gak balik lagi nih. Dan pohon pun bersedih. Hingga suatu hari anak laki-laki itu kembali dan pohon bergetar saking gembiranya, kemudian berkata, "Kemarilah nak, panjatlah batangku, berayunlah dari dahan-dahanku dan berbahagialah. Aku terlalu sibuk," kata si anaknya, "untuk memanjat pohon. Aku ingin sebuah rumah untuk membuatku tetap hangat," kata si anak laki-lakinya teh. "Aku ingin istri dan anakku." Ya, ini udah besar, udah jadi laki-laki, udah jadi bapak-bapak. "Aku ingin istri dan aku ingin anak.
karena aku membutuhkan rumah. Bisakah kau memberikan rumah? Kata si anak. Kata si ini itu si anak itu yang udah jadi bapak-bapak. Aku tidak punya rumah, kata si pohonnya teh. Hutan adalah rumahku, tapi kau bisa memotong dahan-dahannya dan membangun rumah. Nah, dipotonglah dahannya, diambil semua sama si anak ini teh buat membangun rumah. Dan pergi lagi nih si anaknya ya yang udah jadi besar tuh. Nah, dan pohon bahagia. Si pohonnya tetap senang meskipun dahannya udah diambil ya, sampai nggak ada juga nih daun-daunnya. Karena dahan-dahan dan rantingnya diambil. Nah, tapi anak-anak laki-lakinya pergi lagi. Udah jadi kakek-kakek ya. Nah, ketika dia sudah kembali, nah si pohon bilang lagi, "Sini nak, main lagi sama aku," katanya. Terus kata si ini tuh, "Aku terlalu tua untuk bermain," katanya tuh gitu. "Aku ingin sebuah..." Udah jadi gede gini. Iya, pengen sekarang kan kemarin minta rumah ya, sekarang pengen perahu katanya. Kata si pohonnya teh, "Aku nggak Udah punya..." jadi gede gini. Mm-mm. Kan kok jadi gini lagi? Enggak, ini udah jadi bapak-bapak, lihat ada ininya tuh, ada kumisnya dan hidungnya ada keriputnya tuh. Nah, kata si bapak teh, "Ini pengen perahu," kata si pohon teh. "Aku nggak punya perahu, tapi kamu bisa ambil batangnya untuk dijadikan perahu." Tuh, diambillah batangnya semua. Si pohonnya cuma sisa segini ya, tapi pohon tetap seneng karena bisa bikin si anak yang ini yang udah jadi kakek-kakek buat bikin perahu ya. Terus pohon pun tetap bahagia, tapi tidak terlalu. Kenapa nggak terlalu bahagia? Karena dia sudah habis ya si pohonnya. Nah, udah lama banget nih, makin tua ya. Si anak itu kembali lagi bilang, "Maafkan aku nak," kata pohon teh. "Tapi aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan," kata si pohonnya teh ya. Terus kata si pohon teh gini, "Apel udah nggak ada," katanya. Terus kata si anaknya tuh, "Gigi-giginya terlalu lemah untuk makan apel," kata si anak-anak teh. "Dahan-dahannya juga sudah tidak ada," kata pohon teh. "Kau tidak bisa berayun," katanya. Terus kata si anak teh, "Aku terlalu tua untuk berayun di dahan," karena udah kakek-kakek ya. Terus kata pohon lagi teh, "Batangnya sudah tidak ada." Tadi batangnya diambil buat jadiin apa? Tadi Perahu ya. Terus kata si kakeknya teh, "Aku terlalu letih untuk memanjat batang-batang," katanya gitu. "Maafkan aku," kata si pohon teh, "karena nggak bisa ngasih apa-apa cenah. Aku berharap bisa memberimu sesuatu," cenah katanya gitu ya, "tapi tidak punya apa-apa lagi." Nah, sekarang si ini teh bilang, "Nah, aku tidak membutuhkan banyak hal sekarang," katanya. "Hanya tempat untuk duduk." Nah, jadi akhirnya si kakek ini duduk di si pohonnya. Ya, terus anak laki-laki itu yang udah jadi kakek-kakek duduk saja, dan akhirnya si pohon tetap bahagia meskipun sudah semuanya habis ya, tapi meskipun dijadikan tempat duduk aja si pohonnya bahagia ya. Alhamdulillah.